Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 241 sampai bab 245. Bab 241 orang pertama dalam sejarah benua selatan. Pandangan itu sepertinya berkata kepada Dong Yuyuan, siapa bilang aku, Du Fenglin, tidak bisa melakukannya. Meskipun itu adalah ramuan tingkat kelima, saya masih bisa menyempurnakannya ke tingkat atas. Ada juga sorakan dari semua penonton, yang jelas merupakan pengakuan atas Du Fenglin. Du Fenglin sangat menikmati perasaan ini, dia mendapatkan kembali sebagian wajahnya yang baru saja hilang. Tapi Dong Yuyuan hanya menanggapi dengan cibiran menghina, sama sekali mengabaikan tatapan provokatif Du Fenglin. Dia bahkan tidak menganggap Du Fenglin sebagai lawan sama sekali. Hal ini membuat Du Fenglin marah dan berteriak, Dong Yuyuan, kenapa kamu begitu gila? Ini adalah ramuan tingkat kelima, dan saya juga telah menyempurnakannya ke tingkat atas. Jika Anda ingin mengejek saya, Anda dapat memperbaikinya terlebih dahulu. Saat ini, Dong Yuyuan telah selesai memurnikannya dan membuka tungku untuk mendapatkan obat mujarab. Du Fenglin langsung terdiam. Nah, Dong Yuyuan baru saja membuat pemurnian ringan, tapi dia benar-benar membuat kihai dan tingkat atas. Dia melirik Du Fenglin dan berkata, aku akan memberimu kesempatan. Kali ini aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku. Jangan melihatnya. Kamu tidak layak menjadi lawanku. Jika kamu ingin mengalahkanku, sebaiknya kamu berdoa kepada anak laki-laki itu Wu Yun. Mata Du Fenglin bergerak-gerak, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu hanyalah orang terkemuka, tidak lebih baik dariku. Apa yang membuatmu begitu tergila-gila? Penampilan menghina dan menghina ini membuat Du Fenglin Jianshu menjadi gila. Dia bahkan ingin mengatakan, tolong berhenti bersikap gila dan tolong selamatkan mukaku. Justru karena dia mengetahui jarak antara keduanya maka dia menjadi sangat gila. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan kihai dan tingkat atas ini, tetapi pihak lain hanya melatihnya dengan ringan, bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Selain itu, dia menggunakan api suci di tubuhnya untuk menyempurnakan setiap lagunya, tetapi pihak lain menggunakan api sejati bermutu tinggi dalam lagunya. Disinilah letak kesenjangannya. Sambil mengertakkan giginya, dia kembali menatap Wu Yun dan berkata, bahkan aku tidak bisa melakukannya. Tidak mungkin bagi anak itu untuk menyempurnakan ramuan tingkat kelima untuk pertama kalinya. Faktanya, kebanyakan orang sudah menyerah pada Wu Yun, lagi pula, tidak banyak waktu tersisa, dan Wu Yun baru saja mulai menyempurnakan alkimia belum lama ini. Dari segi waktu, ini hampir terlambat. Namun hanya Dong Yuyuan yang masih menunggu Wu Yun dengan tenang, ia dapat melihat bahwa Wu Yun juga menyembunyikan apinya sendiri. Seseorang yang berani menyembunyikan apinya untuk mengikuti penilaian harus benar-benar yakin pada dirinya sendiri. Waktu berlalu menit demi menit. Waktu pemurnian ramuan selama 1 jam hanya tersisa kurang dari 5 menit. Tapi Wu Yun Cai baru setengah jalan. Selama proses pemurnian, Wu Yun juga menghitung waktu. Diperkirakan secara kasar tidak banyak waktu tersisa. Katakan pada dirimu sendiri dalam pikiranmu. Kita tidak bisa terus seperti ini, kita harus mempercepat, jika tidak, jika ramuan tidak dapat terbentuk dalam waktu yang ditentukan, hasilnya akan dibatalkan. Jangan pernah berpikir untuk memenangkan tempat pertama. Pikirannya berubah dan dia mulai mempercepat tangannya. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Kamu gila. Ramuannya bisa diproduksi dengan sangat cepat, kalaupun terbentuk akan menjadi produk limbah. Belum lagi para penonton dan kontestan, bahkan wakil dekan dan pejabat senior perguruan tinggi lainnya diam-diam menggelengkan kepala. Wu Yun terlalu tidak sabar untuk mempraktikkannya sama sekali. Bahkan jika itu adalah ramuan yang sangat terampil, sangat mustahil untuk diproduksi secepat itu.
Belum lagi ini adalah pertama kalinya Wu Yun menyempurnakan Qi Haidan. Tapi Dong Yuyuan justru sebaliknya, dia menatap teknik Wu Yun dengan penuh minat. Menarik, sangat menarik. Sepertinya perjalanan ke benua selatan ini tidak sia-sia. Sudah lama sekali aku tidak bersenang-senang bersaing dengan seorang ahli alkimia. Segera, waktunya menjadi kurang dari 1 menit. Dan Wu Yun masih menyempurnakannya. Pada saat ini, semua orang bahkan melepaskan secercah harapan terakhir dan menyerah sepenuhnya. Jika Wu Yun masih berhasil memurnikan ramuan dengan level yang sama dengan Dong Yuyuan, maka dia akan menjadi pionir dan orang yang menciptakan sejarah benua selatan. Pada saat yang sama, dia akan mengembangkan dan mempertahankan rekor pemurnian ramuan tingkat kelima dengan alkemis tingkat barat. Dan pada saat yang sama, dia mempertahankan rekor pemurnian ramuan level 5 tercepat. Jika rekor ini benar-benar dapat dicapai, meskipun Wu Yun tidak lagi membuat kemajuan apapun, dia akan terkenal di seluruh benua selatan. Tinggal kurang dari 30 detik lagi. Pemurnian Qi Haidan oleh Wu Yun sebagian besar baru selesai, dan sekarang baru memasuki tahap pembentukan. Biasanya, bahkan alkemis terkuat pun membutuhkan setidaknya 20 menit. Dan bagi alkemis biasa, waktu yang dibutuhkan meningkat secara eksponensial. Karena pembentukan ramuan adalah langkah terpenting dalam keseluruhan proses alkimia. Kualitas ramuan yang sudah jadi bergantung pada langkah ini. Ini adalah ujian terakhir mentalitas dan pengendalian tembakan. Jika Anda sedikit tidak stabil, semua upaya Anda sebelumnya akan sia-sia. Wu Yun tidak berdaya, hanya tersisa 30 detik, dan tidak ada lagi waktu yang bisa dia buang. Itu hanya dapat dipercepat, tidak ada batasan untuk akselerasi, dan ramuan harus terbentuk dalam waktu yang ditentukan, jika tidak, semua yang dilakukan sebelumnya akan sia-sia. Semua orang benar-benar tercengang saat ini. Kecepatan tangan Wu Yun sudah hampir mencapai batasnya, bahkan bisa dikatakan sedikit mempesona. Bagaimana cara membentuk pil dengan kecepatan secepat itu? Seberapa stabil kendalinya? Bahkan wakil dekan tampak terkejut, dia dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun Wu Yun telah meningkatkan kecepatannya tanpa batas, sepertinya tidak ada yang salah. Segalanya tampak masuk akal. Pada saat ini, bahkan Du Fenglin dan orang lain yang membenci Wu Yun tercengang. Dan ramuan itu terbentuk begitu cepat bahkan tungku ramuan pun mulai bergetar hebat. Ini adalah tungku alkimia paling biasa, bagaimana bisa menahan pengoperasian kekuatan tinggi seperti Ruyun? Apa yang orang lain perlukan waktu setengah jam untuk menyelesaikannya, dia harus menyelesaikannya dalam waktu 30 detik, belum lagi orang-orang, bahkan tungku ramuan pun tidak dapat berdiri lagi. Seiring berjalannya waktu, meskipun wakil presiden ingin menunggu Wu Yun, peraturan tetaplah peraturan. Dia berkata dengan lantang, waktunya telah tiba, putaran penilaian ini telah berakhir. Ledakan. Hampir tanpa penundaan, saat wakil dekan mengucapkan kata akhir, terdengar suara gemuruh. Tungku obat mujarab akhirnya tidak mampu menanggung beban pekerjaan yang begitu penuh. Koneksi pertama meledak. Potongan-potongan tembaga pecah di tanah, tetapi pada saat yang sama, ada aroma obat yang tajam. Dia benar-benar melakukannya. Lihat, bukankah dia sedang memegang pil di tangannya? Ya, itu adalah Qi Haidan yang teratas. Ini pembuatan zaman. Wu Yun adalah pembuat zaman. Dia melakukannya. Dia benar-benar melakukannya. Namanya akan tetap dalam sejarah benua selatan selamanya. Du Fenglin dan yang lainnya hampir tercengang dan berkata pada diri mereka sendiri, bagaimana mungkin? Jejak keterkejutan juga muncul di mata Dong Yuyuan, dan terlihat jelas bahwa tindakan Wu Yun bahkan mengejutkannya. Dengan bakat seperti ini, meski didapat di benua timur, kamu tetap bisa dianggap orang nomor 1. Sorak-sorai menggelegar dari para penonton, memekakkan telinga, bergema di seluruh dan cengcol lege, dan bahkan beberapa puing-puing dari gedung itu terguncang.
Wakil Presiden Dalong begitu bersemangat hingga hampir menangis kegirangan. Sambil menahan ekstasi di hatinya, ia mengumumkan hasilnya. Tidak ada kejutan di 5 besar, Wu Yun, Dong Yuyuan, Du Fenglin, Qilong, Zhou. Bab 242, yang ke-45 dalam daftar api suci, api spiritual Bai Yuan. Di kejauhan, Dekan Ling Yuanwu mengangguk dengan senyuman di bibirnya. Jelas sangat puas dengan penampilan Wu Yun. Wajah Du Fenglin kembali ditampar, bisa dikatakan dialah yang paling tidak menyangka Wu Yun akan berhasil. Qilong dan Zhou sedikit lebih baik, tapi ekspresi mereka masih jelek. Kecuali mereka bertiga, semua orang mulai berteriak memanggil Wu Yun. Wu Yun, Wu Yun. Kegilaan adegan itu bahkan lebih mengasyikkan daripada tidur dengan Dewi yang diam-diam kucintai selama 10 tahun. Menghadapi semua ini, Wu Yun hanya tersenyum. Tidak sombong atau tidak sabar, dia sudah lama terbiasa melihat pemandangan seperti ini. Saat itu, banyak sekali murid perempuan di Sekte Feiyun yang ingin melahirkan anak untuknya, belum lagi kekacauan kecil ini. Tidak layak disebutkan. Saat ini, mata Dong Yuyuan benar-benar mulai menatap Wu Yun. Mulai saat ini, Dong Yuyuan sepenuhnya menganggap Wu Yun sebagai lawannya. Meski sukses melaju ke 5 besar. Tapi Du Fenglin dan 3 orang lainnya sangat marah, panggung yang seharusnya menjadi milik mereka benar-benar dicuri oleh kemunculan Dong Yuyuan yang tidak bisa dijelaskan dan Wu Yun yang paling dibenci. Orang yang paling marah adalah Du Fenglin. Kali ini, dia awalnya menyempurnakan Qihai dan tingkat atas, dan pemandangan ini seharusnya menjadi miliknya. Tanpa diduga, Wu Yun membuat keributan dan sekali lagi membuatnya kehilangan muka. Semua orang bahkan sepenuhnya mengabaikan bahwa apa yang dia sempurnakan juga merupakan Qihai dan yang terbaik. Seharusnya mereka bisa naik ke posisi 3 besar, namun malah diturunkan ke posisi 3 terbawah. Bagi ketiga orang berbakat yang sudah membanggakan diri sebagai orang yang sombong, hal ini sama tidak nyamannya dengan mengambil sepotong daging dari dada mereka. Artinya, Hua Xingchen, anak laki-laki berkerudung impulsif itu, sudah mati. Jika dia ada di sini, saya khawatir dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghunus pedangnya saat ini. Pada saat ini, Du Fenglin dan mereka bertiga menatap Wu Yun dengan mata penuh kebencian. Nak, kamu bisa saja gila, tetapi kamu hanya berada di alam bela diri bumi tingkat 9. Jika kamu begitu gila di turnamen dandan, aku tidak percaya kamu masih bisa menjadi gila di panggung seni bela diri. Saat pertarungan dimulai, lihat bagaimana aku menyiksamu. Ada yang senang, ada pula yang marah. Tapi apapun yang terjadi, permainan harus terus berjalan. Setelah hadiah untuk 5 teratas dibagikan, setiap orang menerima ramuan tingkat ke-7 yang disempurnakan oleh dekan sendiri dengan imbalan ramuan sumsum, dan kompetisi dilanjutkan. Sekarang ini adalah persaingan antara 5 orang dan 3 besar, dan mereka semakin dekat ke tempat pertama. Satu-satunya orang dengan pikiran tenang saat ini mungkin adalah Dong Yuyuan, dia datang ke benua selatan hanya untuk bersenang-senang. Saya sama sekali tidak meremehkan imbalan ini. Tapi Wu Yun dan yang lainnya berbeda. Bagi Wu Yun, dia tidak membutuhkan apapun, tapi dia harus mendapat kesempatan untuk berkomunikasi tatap muka dengan alkemis tingkat 8. Kalau soal bailing, tidak ada yang bisa dilakukan sembarangan. Du Fenglin dan yang lainnya juga mulai berkeringat di telapak tangan mereka. Awalnya saya berpikir bahwa posisi ini tidak dapat dihindari, tetapi kesempatan untuk berkomunikasi dan belajar tatap muka dengan alkemis tingkat 8 adalah hal yang kedua. Yang terpenting adalah kursi di tangga kompetisi yang memiliki daya tarik fatal bagi mereka. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk menemukan Dong Yuyuan di tengah jalan. Sekarang bahkan Wu Yun, yang paling mereka anggap remeh, telah bangkit dengan kuat dan menjadi satu-satunya orang yang bisa bersaing dengan Dong Yuyuan. Menyempurnakan alkimia bukanlah pertarungan seni bela diri. Jika Anda gagal dalam pertarungan seni bela diri, Anda masih bisa menggunakan beberapa teknik rahasia, teknik, atau cara kotor.
Tapi alkimia ini adalah hal yang nyata dan tidak dapat digunakan dengan cara apapun. Mereka bertiga juga sangat gugup, kursi kompetisi tangga yang mereka peroleh akan segera habis, jadi bagaimana mereka bisa merasa bahagia di hati? Tidak lama kemudian, setiap orang memiliki resep pil lain di tangan mereka. Ini masih ramuan tingkat 5, pil penguat dewa, tetapi tingkat kesulitannya meningkat. Pil konsolidasi jiwa ini sudah menjadi ramuan tingkat kelima dengan tingkat kesulitan sedang, dan tingkat kesulitan pemurniannya jauh lebih tinggi daripada pil laut Qi. Dengan ramuan di tangannya, Wu Yun mengerutkan kening lagi. Gelombang demi gelombang ramuan tingkat 5 menghantamnya, membuatnya merasa sakit kepala. Namun dengan pengalaman menyempurnakan Qi Hai dan barusan, saya merasa sedikit lebih percaya diri. Wu Yun mengangkat kepalanya dan melirik orang barat lainnya. Jelas sekali, kesulitan dari pil penguat Tuhan ini tidak bisa dianggap remeh bagi mereka. Hanya saja ekspresi Dong Yuyuan tetap seperti biasa dan santai. Du Fenglin dan mereka bertiga memasang ekspresi serius di wajah mereka, dan terlihat jelas bahwa pil penguat jiwa telah mencapai batas yang dapat mereka sempurnakan. Ketika Wu Yun melirik Du Fenglin, mata Du Fenglin juga meliriknya. Mata barat bertemu dan percikan api tiba-tiba muncul. Mata Dong Yuyuan seakan berkata, hati-hati, aku akan serius kali ini. Wu Yun tidak peduli, tapi mata Du Fenglin suram dan menakutkan meskipun dia tidak berbicara, Wu Yun bisa dengan jelas membacanya di matanya. Ini obat mujarab tingkat 5 dengan tingkat kesulitan sedang. Bahkan sulit bagi kami untuk memperbaikinya. Jika Anda punya nyali, cobalah saja. Secara kebetulan, saat ini, mata Dong Yuyuan juga menatap Wu Yun. Berbalik, dia melihat Dong Yuyuan masih memiliki tatapan provokatif di matanya. Dia tersenyum dingin, mengabaikannya, dan berkonsentrasi mempelajari ramuan di tangannya. Saat ini, semua orang menatap dengan cermat resep pil di tangan mereka. Kesulitan dari pil penguat dewa ini terletak pada pengendaliannya terhadap panas, detailnya, dan beragamnya bahan obat. Jumlah bahan obat telah mencapai 120 jenis penuh. Penting untuk mengekstrak esensi dari setiap bahan obat dan mengintegrasikannya ke dalam ramuan. Tingkat kesulitannya bisa dibayangkan. Setelah lebih dari 10 menit, Du Fenglin dan yang lainnya secara bertahap memasuki negara bagian tersebut. Api suci muncul di tangannya dan mulai memanaskan kuali. Langkah selanjutnya adalah bersiap untuk melelehkan ramuan tersebut. Pada saat ini, tiba-tiba, gelombang panas yang besar melanda, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah, dan pada saat yang sama, semua orang saling berhadapan dalam keributan. Saya melihat api putih muncul di tangan Dong Yuyuan. Warna putih ini jelas bukan putih dari api sejati tingkat rendah, melainkan putih yang memancarkan energi yang menakutkan. Gelombang panas yang menyengat menyapu, dan momentumnya begitu agung sehingga api suci di tangan Du Fenglin dan tangan lainnya sedikit menurunkan alis mereka, dan menjadi lebih kabur. Api macam apa ini, api suci? Sebenarnya lebih kuat dari api suci 3 jenius besar. Tidakkah dia tahu bahwa itu adalah api sejati bermutu tinggi sebelumnya? Mungkinkah dia menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan api suci? Pada saat yang sama, Du Fenglin dan yang lainnya semuanya memiliki wajah yang jelek, api suci telah dipadamkan, dan sebagai tuan rumah, mereka juga merasa berat dan tidak nyaman di dada mereka. Wu Yun juga mendongak, dia tidak tahu bagaimana api suci putih dibandingkan dengan api spiritual hijau suci miliknya, tapi itu pasti jauh lebih kuat daripada api Du Fenglin. Pada saat ini, saya mendengar wakil dekan Dalong berkata dengan sedikit terkejut, sebenarnya api spiritual Bai Yuan yang menduduki peringkat ke-15 dalam daftar api suci, Sekte Dongling, dan memang memiliki latar belakang yang mendalam. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung takjub. Satu-satunya api suci barat di benua selatan ada di tangan kekuatan barat belum lama ini, Sekte Wan Seng juga kehilangan api suci. Tapi api kudus mereka baru ada di tahun 80-an atau lebih. Tanpa diduga,
Sekte Dongling sebenarnya memiliki api suci yang menempati peringkat selusin barat dalam daftar api suci. Terlihat dari kesenjangan antara benua timur dan benua selatan yang tidak sedikit. Bab 243, dipermalukan, kertakan gigi. Saya melihat Dong Yuyuan memegang api spiritual Bai Yuan dan menyapu kerumunan, tatapan tegas di matanya. Meskipun Du Fenglin dan yang lainnya tidak puas, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saya tidak bisa membandingkan apa yang bisa saya lakukan. Alkimia tidak bisa dibandingkan, dan api suci masih tidak bisa dibandingkan. Saat semua orang sedih, Wu Yun hanya melihat senyuman dingin. Hanya 15 arah barat, tidak lebih. Saat berikutnya, gelombang api yang lebih mengerikan melanda. Api hijau muncul di tangan Wu Yun, momentumnya begitu kuat sehingga menjadi yang pertama menguasai api spiritual Bai Yuan di tangan Dong Yuyuan. Dengan munculnya api spiritual hijau suci, api suci di tangan Du Fenglin dan 3 orang lainnya yang pertama mengambil alih menjadi semakin lamban. Ditekan oleh 2 jenis api suci yang lebih kuat dari dirinya, baik Du Fenglin dan yang lainnya, serta api suci di tangan mereka, menjadi lamban. Bahkan mata Dong Yuyuan tiba-tiba membelalak. Pemandangan ini benar-benar di luar dugaannya. Api suci di tangan Wu Yun jelas lebih kuat dari miliknya, dan bahkan tidak sedikit pun. Penonton benar-benar terdiam, jelas dikejutkan oleh Wu Yun. Setelah kejutan singkat, seseorang berkata, saya ingat beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa api roh hijau Hua Xingchen dipadamkan oleh Wu Yun. Saya pikir itu hanya rumor, tetapi ternyata benar. Ya, api suci yang sangat kuat. Ada harapan untuk kebangkitan benua selatan. Du Fenglin dan yang lainnya menatap Wu Yun dengan gigi terkatup. Ketiga orang saat ini bisa dikatakan tidak memiliki martabat. Apakah itu alkimia atau api suci? Mereka sepenuhnya ditekan oleh Dong Yuyuan dan Wu Yun. Mereka tidak berani melakukan apapun pada Dong Yuyuan. Lagi pula, latar belakangnya terlalu besar, jadi mereka menaruh semua kebencian mereka pada Wu Yun lapis demi lapis. Di sana, Dong Yuyuan menatap Wu Yun sebentar, lalu menoleh dan mulai menyempurnakan ramuannya. Api spiritual Bai Yuan yang sangat dia banggakan sebenarnya telah ditekan, jadi dia harus melampaui Wu Yun dalam level pil penguat dewa. Jika tidak, maka ia akan dipermalukan hari ini. Baginya, seorang jenius tingkat tinggi di benua timur, tak tertahankan jika dia dipermalukan di benua selatan, yang paling diremehkan. Namun, dia masih sangat percaya diri, lagi pula, pil penguat Tuhan ini tidaklah sulit. Tidak mungkin menyelesaikannya hanya dengan beberapa bakat alkimia. Bagi Wu Yun, seorang pemula yang baru memasuki alkimia tingkat kelima, itu tidak mudah. Du Fenglin dan yang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama, mereka tidak peduli apakah mereka akan dihancurkan oleh Dong Yuyuan, mereka hanya peduli agar tidak dilampaui oleh Wu Yun. Hari ini aku hancur dan wajahku hilang. Jika aku masih tidak bisa mendapatkan kembali posisiku, aku benar-benar tidak punya peluang di masa depan. Kelima orang itu memasuki kondisi alkimia satu demi satu. Namun kali ini, Wu Yun masih memilih untuk melakukan reservasi. Dia tidak menggunakan kartu trufnya, dia melelehkan obatnya terlebih dahulu lalu membuat ramuannya. Saya tetap memilih teknik alkimia tradisional, memanaskan kuali terlebih dahulu lalu melelehkan obatnya. Tapi kali ini, Wu Yun masih mempelajarinya dengan cermat untuk waktu yang lama sebelum mulai menyempurnakan ramuannya. Meskipun jauh lebih cepat daripada Qi Haidan sekarang, ini masih sedikit lambat dibandingkan yang lain. Namun lambat atau tidaknya bukanlah hal yang penting cukup untuk dapat memurnikan ramuan dengan kualitas yang sangat baik. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Wu Yun dan Dong Yuyuan. Bahkan tidak banyak orang yang memperhatikan Du Fenglin dan yang lainnya. Satu putih dan satu hijau, dua api suci bekerja dengan ganas di platform batu. Aroma obat yang kuat memenuhi udara. 1 jam kemudian, Du Fenglin menjadi orang pertama yang menggunakan ramuan tersebut, mungkin karena ramuan tersebut sangat efektif,
atau mungkin karena terlalu tidak nyaman untuk menekan lagunya. Saat ini, dia berteriak dengan penuh semangat, "Saya telah berhasil, berhasil, ini yang terbaik, saya telah membuat pil penguat Tuhan yang terbaik." Mendengar suaranya, semua orang pun mengalihkan pandangannya, dan banyak orang masih menyatakan penegasannya. Bagaimanapun juga, kesulitan dari pil konsolidasi dewa ini adalah masalah publik. Du Fenglin, seorang alkemis tingkat 5 tingkat atas, mampu menghasilkan yang terbaik, yang membuktikan bahwa bakat pribadinya tidak terlalu lemah. Sungguh sial hari ini karena saya kebetulan bertemu dengan dua makhluk mirip monster. Setelah itu, Qilong dan Zhou juga membuka kualis satu demi satu, namun mereka tidak seberuntung Du Fenglin. Efeknya hanyalah ramuan penguat Tuhan tingkat atas. Mendengar teriakan dari bawah, dia tersipu dan tahu bahwa peluangnya untuk menang hari ini kecil, jadi dia membuang pil penguat dewa bermutu tinggi di tangannya. Minggir dan berhenti bicara. Dong Yuyuan dan Wu Yun masih menyempurnakan. Saya melihat Dong Yuyuan memandang Wu Yun dari waktu ke waktu sambil menyempurnakan. Dia awalnya memulai lebih awal dari Wu Yun, dan dia seharusnya hampir selesai menyempurnakan saat ini. Tapi tungkunya sudah lama tidak dinyalakan, sepertinya dia sedang menunggu Wu Yun. Akhirnya, waktu yang ditentukan semakin dekat. Wu Yun berteriak keras, telapak tangannya tiba-tiba terangkat ke udara, dan dengan gelombang yang kuat, tungku terbuka. Aroma obat yang kuat memasuki lubang hidungnya, dan pada saat yang sama, Dong Yuyuan membuka tungku alkimia pada saat yang bersamaan. Dua wewangian obat yang kuat langsung memenuhi seluruh tempat, dan ratusan ribu orang mencium aroma obat ini. Terlihat aroma obatnya yang kuat. Pada saat yang sama dia mencium aroma obat, jejak keberuntungan terakhir di wajah Du Fenglin langsung hancur dan roboh. Dia tahu bahwa dialah yang terakhir lagi. Kedua orang yang mirip monster ini sebenarnya menyempurnakan dua pil penguat dewa tingkat atas pada saat yang bersamaan. Wajahnya hilang sekali lagi. Ketika Qilong dan Zhou mencium aroma obat, mereka tahu bahwa mereka telah benar-benar kehilangan kesempatan dan tidak ingin diperas lagi, jadi mereka segera meninggalkan Akademi Danceng. Du Fenglin ditinggalkan sendirian, tetap berada di platform batu tanpa rasa malu. Pada saat yang sama, Wu Yun dan Dong Yuyuan memegang pil pada saat yang sama dan berjalan menuju wakil dekan. Meskipun wakil dekan sudah siap, dia tetap terkejut. Belum lagi Dong Yuyuan mampu menyempurnakan pil penguatan ilahi tingkat atas, hanya dapat dikatakan bahwa orang ini sangat berbakat, dan dengan penekanan sekte Dongling pada pelatihan, bukan tidak mungkin untuk mencapai langkah ini. Tapi Wu Yun berbeda, Anda harus tahu bahwa dia berkompetisi atas nama alkemis tingkat barat. Saya menyempurnakan ramuan tingkat kelima 2 kali, dan kedua kali itu adalah yang terbaik. Dia bahkan mulai bersukacita atas bakat ini. Untungnya, Wu Yun tidak diserahkan kepada kekuatan barat. Jika tidak, Wu Yun mungkin telah menjadi mayat berjalan di bawah tangan mereka. Mereka bukan keturunan langsung, betapapun berbakatnya mereka tidak akan pernah mengolahnya dengan hati-hati. Wajah Dong Yuyuan juga sedikit jelek saat ini, awalnya dia datang dengan mentalitas menggoda para jenius dari benua selatan. Tanpa diduga, kami menghadapi situasi yang sulit. Tapi pria tangguh ini adalah pria berpenampilan lemah, yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Wajah Du Fenglin bahkan lebih merah, kepalanya menunduk dan telinganya terkulai, dan dia merasa wajahnya tidak lagi cemerlang. Perasaan dikalahkan oleh seseorang yang paling Anda benci sungguh tak terlukiskan. Kebencian di hatinya hampir menguat hingga ekstrim. Ia bahkan tak sabar berharap tanggal duel akan tiba kurang dari sebulan lagi. Bagaimanapun, ia harus mendapatkan tempat itu kembali. Bab 244 Pertempuran terakhir, Du Fenglin tersingkir. Faktanya, bakat Du Fenglin menempatkannya di urutan teratas daftar anak muda di benua selatan. Terutama karena bakat alkimia anak muda di benua selatan umumnya lesu. Jika dia tidak bertemu Wu Yun dan Dong Yuyuan dari benua timur, saya khawatir dia akan menjadi pemimpin hari ini.
Namun kebetulan alam sedang mempermainkan manusia. Wakil dekan mengumumkan hasilnya, dan suara gemuruh terdengar dari penonton. Pada hari ini, meskipun Wu Yun belum memenangkan tempat pertama, status Wu Yun di hati setiap orang telah meningkat ke tingkat yang hampir tak tertandingi. Jika bukan karena Wu Yun, benua selatan saat ini akan kewalahan oleh Dong Yuyuan sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Wu Yunlah yang menyelamatkan martabat seluruh benua selatan. Kecuali negara-negara barat. Bahkan beberapa orang yang mempunyai masalah dengan Wu Yun dan mempunyai niat jahat terhadapnya telah mengubah pandangannya. Saat ini, Wu Yun adalah seorang pahlawan. Sangat sedikit orang yang menghujat kejayaan dan identitas seorang pahlawan. Namun bagi mereka, Wu Yun adalah pahlawan, namun bagi orang-orang dari kekuatan barat, Wu Yun adalah musuh. Martabat benua selatan seharusnya dilindungi oleh kekuatan barat. Namun, anak ini mencuri perhatian, yang sama saja dengan tamparan di wajah yang menyamar, tamparan di wajah. Di antara penonton, semua orang bersorak. Mata Li Yanran sudah bersinar terang, Wu Yun akhirnya melampaui dirinya, dan dia akhirnya tidak bisa lagi terikat oleh dunia. Jika memungkinkan, dia tidak lagi memiliki pantangan dengan Wu Yun. Setelah keributan, permainan dilanjutkan. Masih ada babak terakhir, dan kini 3 besar sudah diperebutkan. Masing-masing dari 3 orang itu dihadiahi pil tingkat 8, pil pengumpul api pemecah dewa, yang dianugerahkan oleh alkemis tingkat 8. Wu Yun dengan senang hati mengambil kotak itu, berpikir bahwa pil pengumpul api pemecah dewa ini hanya berguna bagi para alkemis, jadi dia akan memberikannya kepada Li Yanran ketika dia kembali. Ini akan sangat membantu dia. Dong Yuyuan mengambil kotak itu dan melemparkannya ke dalam ring penyimpanan bahkan tanpa melihatnya, mungkin dia tidak menyukai ramuan tingkat 8. Du Fenglin awalnya menginginkan pil pengumpul api pemecah dewa, tetapi sekarang setelah dia mendapatkannya, dia tidak senang sama sekali. Karena plotnya sama sekali tidak mengikuti idenya, maka plot idealnya harus terpilih menjadi 3 besar dengan hasil terbaik. Namun faktanya, dia mendapat nilai terburuk. Dengan enggan aku maju, dan hatiku gelisah, jadi wajar saja aku tidak bisa mengungkapkannya. Di babak terakhir, Wakil Dekan Dalong meminta semua orang untuk diam, lalu meminta Wu Yun dan mereka bertiga untuk kembali ke tungku alkimia dan melirik semua orang. Ia berkata dengan lantang, mampu mencapai titik ini telah membuktikan bahwa kamu harus menjadi yang terbaik di antara rekan-rekanmu. Meskipun konferensi Do dan ini ditujukan untuk para alkemis muda dari benua selatan, namun tidak menolak orang-orang dari daerah lain untuk berpartisipasi. Asalkan kualifikasinya mumpuni, jadi saya berharap siapapun yang menjadi juara pertama hari ini, semua orang tidak boleh menyimpan dendam atau emosi buruk lainnya. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda tidak akan berkata apa-apa jika diinjak. Jika Anda ingin melampauinya di masa depan, maka bekerjalah lebih keras. Kata-kata ini memberi semangat dan menginspirasi orang lain. Namun di telinga Du Fenglin, yang ada hanyalah rasa malu dan marah. Mungkin mentalitasnya sudah runtuh, dia mengira wakil dekan mengetahui bahwa dia sengaja mengincar Wu Yun, jadi dia mengatakan ini. Penilaian babak final telah resmi dimulai, dan kali ini akan diperebutkan juara pertama. Pil yang perlu disempurnakan untuk tes ini adalah pil Qiankun yang sangat sulit di antara pil tingkat kelima. Wu Yun melihat resepnya dan merasa pusing. Hanya daftar bahan obat yang rumit yang membuatnya pusing. Dan dalam membuang bahan obat harus hati-hati dan teratur, tidak boleh ada kesalahan, jika tidak maka ramuannya akan terbuang. Karena beberapa ramuan ini tidak cocok satu sama lain, maka harus diubah-ubah. Menghadapi pil Qiankun, Du Fenglin juga terlihat jelek dan menggelengkan kepalanya, jelas tidak tahu harus mulai dari mana. Ini telah melampaui batas kemampuannya untuk menyempurnakan. Meskipun Dong Yuyuan tidak merasa tidak nyaman, wajahnya tidak cantik, dan rasa percaya diri di matanya sudah lama hilang. Saat ini, dia sedang berkonsentrasi pada resep pil di tangannya. Wu Yun juga terpaku,
tidak berani bersantai sama sekali. Bisa dibilang, pil Qiankun ini telah melampaui batas Wu Yun. Namun, sejak menyempurnakan ramuan tingkat 5 pertama Qi Haidan, Wu Yun telah mulai menembus batas selangkah demi selangkah. Kali ini, saya berharap keajaiban akan terjadi. Waktu berlalu menit demi menit, dan dengan sangat cepat, setengah jam berlalu dengan tenang. Namun ketiganya belum memasuki kondisi alkimia. Akhirnya, Du Fenglin pindah. Saya melihat api suci di tangannya turun ke dasar tungku, dan tungku alkimia secara bertahap mulai menjadi panas. Kemudian, saya melihat Du Fenglin meletakkan 200 atau lebih bahan obat di depannya satu persatu. Pada saat ini, ketika Du Fenglin meletakkan ramuan obat ke-23, dia mendengar ledakan keras. Obatnya mengalir ke seluruh lantai. Wu Yun mendongak dan mengerutkan kening. Semua orang gempar saat tungku alkimia meledak. Semua orang tidak tahu kenapa, jadi mereka berbisik dan bertanya kenapa. Tetapi mereka tidak mengerti, tetapi Wu Yun mengetahuinya dengan baik. Tentunya Du Fenglin terlalu tidak sabar dan tidak mengeksplorasi berbagai khasiat bahan obat dengan jelas. Akibatnya, dua ramuan yang tidak cocok dicampur menjadi satu tanpa penundaan, dan tungku alkimia meledak. Hanya ada satu kemungkinan, jika tungku alkimia meledak, berarti Du Fenglin akan gagal pada percobaan pertama. Setelah semua penonton bertanya tentang alasannya, terjadilah ledakan tawa, wajah Du Fenglin memerah, dan dia merasa malu dan malu. Tidak lagi mempermalukan dirinya sendiri dengan tetap berada di platform batu, dia terbang menjauh dari sini. Tapi sebelum pergi, dia berjalan ke arah Wu Yun dengan wajah cemberut, merendahkan suaranya, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Wu Yun, tolong ingat, sayang sekali hari ini, saat pertarungan dimulai, aku akan mengobatinya 10 kali. Aku akan melakukannya kembalikan padamu 100 kali lipat." Wu Yun sedikit terkejut melihat Du Fenglin berjalan pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik pada dirinya sendiri. Rasa malu yang kuberikan padamu. Kamu pasti sakit, aku sangat tertekan oleh Dong Yuyuan hingga aku tidak bisa mengangkat kepalaku, namun aku tidak membiarkan orang lain melampauiku, sungguh aneh. Kembali ke lapangan, Dong Yuyuan sudah mulai menyempurnakan ramuannya. Saya melihat dia metodis, api spiritual Bai Yuan mulai memanaskan kuali, dan metode penerapan obatnya juga sangat mantap dan terampil. Selangkah demi selangkah, tidak ada kekurangan yang ditemukan. Segera, semua bahan obat ditempatkan, dan langkah peleburan obat selanjutnya dimulai. Wu Yun menerima semua ini dan tidak bisa menahan cemberutnya. Entah kenapa, aku merasakan krisis yang kuat menghampiriku. Perasaan krisis ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa bakat Dong Yuyuan dalam bidang alkimia sangat menakutkan ketika dia menjadi serius. Saya bahkan tidak dapat menemukan kekurangan apapun, dan meskipun saya menyempurnakannya dalam kondisi terbaik, saya khawatir akan sulit untuk melampauinya. Memikirkan hal ini, Wu Yun merasa pusing, menghadapi Dong Yuyuan, belum lagi kesalahan. Meskipun penampilannya sedikit tidak sempurna, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Jika dia masih menggunakan teknik pemurnian tradisional, Wu Yun hanya akan memiliki tingkat kemenangan paling banyak 30%. Bab 245 lelehkan obatnya terlebih dahulu, lalu saring ramuannya. Anda bisa bertaruh, tapi Anda tidak bisa bertaruh. Meski bukan karena apapun, hanya untuk Bai Ling, dia harus memenangkan tempat pertama ini. Apapun, cobalah. Cobalah. Jika Anda ingin mengalahkan Dong Yuyuan, Anda hanya bisa melakukan ini. Saya melihat Wu Yun juga mulai memilah bahan obat di depannya, menyusunnya satu persatu, dan mengatur bahan obat yang tidak cocok tersebut untuk menghindari kesalahan. Ketika semuanya sudah siap, Wu Yun melambaikan telapak tangannya, dan api spiritual hijau suci muncul di telapak tangannya, lalu dengan sedikit lambaian tangannya, api spiritual hijau suci melayang ke atas kuali. Melihat adegan ini, beberapa orang berseru, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia gila?
Beberapa orang yang mengenal Wu Yun juga membuka mata lebar-lebar saat ini dan bergumam pada diri mereka sendiri. Apakah dia akan menggunakan metode itu lagi? Ini adalah ramuan tingkat kelima, 200 jenis bahan obat, pertama diikuti dengan ramuan peleburan api. Bisakah itu dilakukan? Pada saat ini, Wu Yun benar-benar dalam kondisinya sendiri, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi tuli. Di sisi lain, energi spiritual tertahan di telapak tangan. Energi spiritual lembut mengendalikan 200 bahan obat yang terdaftar di tanah dan melemparkannya ke dalam api secara tertib. 1 jenis, 2 jenis, 3 jenis. Dari lagu 1 sampai 10, beberapa orang mulai berseru, apa yang dia lakukan? Dia tidak memanaskan kuali terlebih dahulu, lalu melelehkan obatnya dengan api. Operasi apa ini? Ada juga beberapa tokoh berpengalaman dari generasi tua, meski belum pernah melihatnya, namun mereka pernah mendengarnya. Pada saat ini, dia menatap Wu Yun dengan tatapan kosong dan berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah dia menggunakan metode itu? Lelehkan obatnya terlebih dahulu, lalu saring ramuannya. Tetapi tidak ada yang berhasil. Jika Anda tidak hati-hati, semuanya akan hancur. Beberapa orang yang mengenal Wu Yun, termasuk wakil dekan, cukup tenang saat ini. Ini bukan pertama kalinya Wu Yun menggunakan cara ini, sekarang ini baru permulaan, tentu tidak akan ada masalah, kesulitan akan datang kemudian. Bagaimana dia bisa mengendalikan 200 jenis material? Terakhir, jumlah bahan obat yang dimasukkan ke dalam api mencapai 80 jenis. Pada saat ini, dari mulut ke mulut, semua orang yang hadir memahami apa yang ingin dilakukan Wu Yun dan apa yang dia lakukan. Ini adalah operasi penting lainnya. Jika berhasil, hari ini, nama Wu Yun akan selamanya terukir di prasasti sang alkemis di benua selatan. Sebelumnya, seorang alkemis tingkat barat adalah orang pertama yang menyempurnakan ramuan tingkat kelima, dan dia berhasil menyempurnakannya dengan kecepatan yang benar-benar melampaui orang lain, memecahkan rekor zaman. Sekarang, apakah dia akan memecahkan rekor lagi dan mencapai metode alkimia generasi baru yang melelehkan obatnya terlebih dahulu dan kemudian memurnikan ramuannya? Semua orang akan menunggu dan melihat. Bahkan wakil dekan dan yang lainnya pun penuh harapan. Di kejauhan, mata dekan Ling Yuanwu juga bersinar karena kegembiraan. Dia pernah mendengar tentang teknik alkimia Wu Yun sebelumnya, tapi dia belum menyaksikannya dengan matanya sendiri dan tidak mempercayainya. Kini, dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Lebih dari 80 jenis bahan obat pertama kali dimasukkan ke dalam api dan dipanggang tanpa masalah. Anak laki-laki ini lebih dari sekedar jenius. Semua orang menantikan tindakan Wu Yun selanjutnya dengan lebih dari 200 bahan obat. Bisakah dia benar-benar melelehkan obat dengan api pada saat yang bersamaan? Mengerikan. Wu Yun tidak tahu tentang ini dan masih tenggelam dalam dunia kecilnya sendiri. Secara metodis, dalam waktu dekat, ada lebih dari 130 bahan obat. Semua orang menahan napas, mengharapkan keajaiban terjadi. Ketika jumlah bahan obat mencapai lebih dari 180, beberapa orang mulai berteriak keras. Kesuksesan ada di depan Anda, dan masih ada lebih dari 20 hal yang harus dilalui sebelum Anda berhasil. Jeritan penonton pertama kali membangunkan Dong Yuyuan yang tenggelam dalam alkimia. Melihat tingkah Wu Yun, bahkan dia benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Orang ini sebenarnya melelehkan obatnya terlebih dahulu. Ada lebih dari 200 bahan obat. Bagaimana dia melakukannya? Jelas sekali, bahkan di benua timur yang kuat, teknik alkimia semacam ini belum pernah muncul. Waktu berlalu dengan cepat, dan Wu Yunji berhasil melelehkan 200 bahan obat dengan api. Nyala api membungkus tumpukan cairan obat dan perlahan-lahan jatuh ke dalam tungku. Berteriak, kaget, berteriak, gila, beribadah. Ini adalah keseluruhan emosi dari ratusan ribu orang yang hadir. Wu Yun melakukannya, sekali lagi dia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya.
Sebagai alkemis, tidak ada yang lebih tahu dari mereka betapa sulitnya melelehkan obat terlebih dahulu baru membuat ramuannya. Jika tidak hati-hati, Anda akan kehilangan segalanya. Meskipun efek ramuan yang dimurnikan akan lebih kuat daripada metode alkimia tradisional, risikonya juga akan meningkat secara eksponensial, dan bahkan jenius paling kuat di masa lalu pun telah gagal berulang kali. Tapi Wu Yun yang melakukannya. Guncangan yang melingkupi hati setiap orang lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, bahkan wakil dekan pun tidak tahu bagaimana mengungkapkan keterkejutannya saat menyaksikan pemandangan tersebut dengan matanya sendiri. Di kejauhan, tidak terkecuali Ling Yuanwu, matanya dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Dia pernah dikenal sebagai alkemis paling terkemuka di benua selatan. Namun, kini nampaknya tiga kata, paling menonjol, mungkin tidak bisa diam saja siapa di usia yang sama yang bisa mencapai level Wu Yun. Dan Dong Yuyuan juga memiliki pemandangan indah dari semua ini. Kejutan di matanya terlihat jelas, tetapi lebih dari itu adalah kecemburuan. Baik itu budidaya atau alkimia, adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa benua timur telah menghancurkan benua selatan, meskipun hal ini tidak mewakili kekuatan apapun. Dia berpartisipasi dalam turnamen dan ini hanya atas namanya sendiri. Namun jika ia tidak bisa meraih juara pertama, maka akan sangat disayangkan baginya. Ini seperti orang dewasa melawan anak-anak, dan orang dewasa dikalahkan. Di mata Dong Yuyuan, semua orang di benua selatan hanyalah anak-anak. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya gagal. Dia sadar dan mulai memurnikan ramuan di tungku dengan seluruh kekuatannya, memastikan untuk menghancurkan Wu Yun. Di tengah keterkejutan mata dan suara semua orang, Wu Yun masih melakukan pemurniannya. Saat ini sudah tidak ada lagi pertarungan antara kesuksesan dan kegagalan di dalam hatinya, ia hanya ingin menyempurnakan kualitas pil Qiankun ini menjadi yang terbaik. Selangkah demi selangkah, ramuan di dalam tungku secara bertahap mengembun dan selesai, dan mulai memasuki tahap pembentukan. Setengah jam telah berlalu. Tapi keterkejutan di hati semua orang masih bertahan lama, keterkejutan yang dibawa Wu Yun kepada mereka hari ini terlalu berlebihan. Dengan kegembiraan dan antisipasi, semua orang menunggu pil Qiankun Wu Yun dirilis. Lihat kualitas apa yang bisa dicapai. Saat semua orang menunggu dengan tenang, tiba-tiba ada gerakan dari Dong Yuyuan. Dong Yuyuan telah selesai memurnikan, dan dengan lambaian tangannya, tungku terbuka, dan aroma obat yang kuat mengenai lubang hidungnya. Cium aroma obatnya, kebanyakan orang sudah bisa menebak kadar obat mujarabnya. Level teratas, sebenarnya level teratas lagi. Dong Yuyuan ini sangat kuat, dia benar-benar telah menguasai Qiankun dan tingkat atas lagi. Di saat yang sama, mata semua orang tertarik padanya. Aku melihat cibiran di bibir Dong Yuyuan, puas dan percaya diri. Obat mujarab telah dikeluarkan dari tungku dan digantung di atas tungku, tetapi dia tidak berhenti, dia masih memurnikannya. Ramuan itu sudah terbentuk, dan dia belum berhenti. Apa lagi yang ingin dia lakukan? Tiba-tiba, guntur meledak di kejauhan, dan pil Qiankun tingkat atas di depan Dong Yuyuan mulai berputar perlahan, membentuk pusaran kecil. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.